Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan bagaimana caranya melakukan pembayaran online ataupun transfer melalui mobile banking untuk biaya pendidikan pada Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Pada kesempatan kali ini, video saya buat karena banyaknya kesalahpahaman dalam melakukan transfer atau pembayaran online biaya pendidikan. Di sini nanti saya akan menggunakan mobile banking di luar BSI atau BSM. Kebetulan yang saya punya yaitu Mandiri dan BRI. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan BRI, yaitu menggunakan aplikasi Brimo ya. Setelah kita login, kita masuk pada menu transfer. Jadi di sini metode pembayarannya bukan menggunakan Priva, tapi menggunakan transfer biasa. Dan perlu diketahui sebelumnya, sebelum melakukan pembayaran, yang perlu disiapkan yaitu adalah NIS atau nomor induk santri. Jadi nanti ada format yang harus ditulis sesuai dengan pengumuman yang ada di grup, yaitu nomor rekening Ananda adalah 9009151 dan diikuti oleh NIS. Contohnya 900915120210058 atau 057 begitu ya. Setelah kita masuk menu transfer, kita akan disuguhkan menu nomor tujuan. Nah, di sini jika belum pernah melakukan transfer pada nomor rekening tersebut, maka harus ditambahkan melalui menu tambah daftar baru. Kemudian kita cari bank tujuan, yaitu BSI atau BSM, dan juga nomor rekening Ananda pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian kita klik tombol lanjutkan, supaya kita mengetahui berapa tagihan Ananda dan juga meneruskan proses pembayaran. Dan jangan lupa dicek nomor induk santri atau nomor rekening yang tertera sudah sesuai dengan nomor induk santri atau NIS. Jangan sampai salah nomor rekening. Setelah diklik tombol lanjutkan, maka menu berikutnya adalah informasi nama Ananda dan juga jumlah tagihan. Jumlah tagihan di sini tertera pada sebelah kiri dari nama Ananda. Nah, di sini sangat penting ya, perlu saya ingatkan bahwa jumlah tagihan ini nanti harus dimasukkan pada nominal transfer dan jumlahnya harus sama, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jika kurang, maka tidak akan bisa masuk ke nomor rekening Ananda. Begitu juga dengan jika lebih, transaksi juga akan gagal. Jadi harus benar-benar pas, sesuai dengan informasi yang ada di atas ini. Di sini saya akan uji coba dengan membayarkan kurang dari jumlah tagihan, yaitu saya masukkan nominal 10.000. Kita buktikan apakah nanti jumlah yang kita transfer ini bisa masuk ke nomor rekening Ananda atau tidak. Setelah diklik transfer, maka inilah yang akan terjadi jika nominal transfer tidak sesuai dengan informasi tagihan pembayaran pendidikan. Nah, di sini terlihat
bahwa transfer yang dilakukan tidak berhasil. Jadi saldo jenengan juga tidak berkurang, nominal 10.000 yang saya masukkan tadi juga tidak masuk pada nomor rekening Ananda. Begitu juga jika kita memasukkan nominal yang lebih, maka ini juga yang akan terjadi nantinya. Baik, sekarang kita uji coba untuk memasukkan nominal transfer yang benar, yang sesuai dengan informasi tagihan pembayaran daftar ulang. Di sini saya masukkan 1.192.000 sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian kita klik transfer. Setelah diklik transfer, maka kita akan menuju kolom konfirmasi. Di sini saya beri keterangan daftar ulang bayi. Keterangan ini sifatnya opsional ya, boleh dicantumkan, boleh tidak. Di sini karena hanya untuk uji coba saja, yaitu saya beri keterangan. Kemudian detailnya nominal 1.192.000 persis dengan nominal atau informasi yang ada pada kolom di atas. Kemudian di bawahnya nominal ada biaya admin 6.500 karena di sini beda bank ya, dari BRI ke BSI atau BSM, maka total yang harus saya transfer adalah 1.199.8.500. Nah, kemudian kita lanjutkan klik transfer dan juga masukkan kode PIN. Nah, ini adalah hasil dari transaksi yang barusan kita kerjakan. Untuk masukkan PIN dan proses loadingnya saya skip. Di sini sudah berhasil ya. Keterangannya transaksi berhasil pada tanggal sekian, kemudian dari rekening mana, kemudian tujuan rekening juga sudah sesuai, nama dan jumlah atau nominal yang ditransfer sudah berhasil. Nah, jika seperti ini yang muncul, maka transaksi ataupun pembayaran pendidikan atau daftar ulang sudah dinyatakan berhasil. Ini adalah bukti transfer atau pembayaran pendidikan. Kemudian transaksi yang sudah berhasil seperti pada contoh ini tidak perlu dikonfirmasi kepada bendahara ataupun pihak Pondok Pesantren Sunan Jagung. Karena pada sistem akan secara otomatis sudah menotifikasi bahwa Ananda telah membayarkan biaya pendidikan ataupun daftar ulang. Cukup disimpan saja bukti transfer ini. Nanti ketika suatu waktu dibutuhkan, baru ditunjukkan. Kemudian yang kedua, kita akan coba transfer dari Bank Mandiri. Kalau tadi sudah dari BRI ya, kemudian sekarang dari Mandiri. Kenapa kok saya pilih dari BRI dan Mandiri? Karena saya punyanya ini dan juga nanti ada perbedaan cara transfernya. Nanti kita akan lihat apa saja perbedaannya. Di sini saya sudah login, kemudian ada beberapa menu. Kita pilih menu transfer ya. Oh ya, loginnya menggunakan aplikasi Livin kalau Mandiri biasa. Kemudian kita pilih transfer. Setelah itu ada dua menu, yaitu jenis transfer ke rekening Mandiri atau ke bank lain dalam negeri. Kemudian kita pilih pilihan yang kedua, yaitu ke bank lain dalam negeri. Pada menu ini kita pilih rekening sumber. Kemudian kita klik rekening tujuan.
Setelah itu kita pilih nama bank, kita pilih Bank Syariah Indonesia atau BSM. Di sini tertera BSI, BSM begitu ya. Setelah pilih nama bank, kemudian kita masukkan nomor tujuan atau nomor rekening tujuan ya. Di sini sesuai dengan nomor rekening yang saya sudah siapkan tadi, yaitu 900 9151 20 21 057. Ini adalah nomor rekening anak saya yang terdaftar sebagai calon santri. Nah, di sini jangan sampai salah memasukkan nomor tujuan. Kemudian jika di Mandiri ini untuk nomor rekening yang belum pernah dilakukan transaksi atau belum pernah kita pakai untuk transfer sebagai nomor tujuan, maka harus disimpan diberi nama. Nah, di sini berhubung saya sudah pernah melakukan transaksi atau menyimpan nomor rekening anak saya ini, jadi di sini saya sudah beri nama Fayi. Kemudian terlihat di sini ya, setelah memasukkan nomor rekening, kita masukkan jumlahnya. Nah, disinilah perbedaan dari metode pembayaran yang ada di BRI tadi dengan Mandiri. Jika di BRI tadi kita masukkan nomor rekening, kemudian kita lanjutkan, akan muncul langsung nama dan juga nominal tagihan atau jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Namun berbeda dengan Mandiri, di sini Mandiri ini kita tidak tahu berapa tagihan yang harus kita bayar. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita masukkan dulu jumlah yang ada di bawah rekening tujuan itu dengan jumlah yang bebas atau terserah. Kita masukkan saja umpama 10.000 seperti itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk jumlah yang kita cantumkan di sini, ini hanya untuk sebagai pancingan supaya kita mengetahui jumlah yang sebenarnya atau nominal tagihan yang sebenarnya. Di sini saldo Bapak Ibu tidak akan berkurang karena di sini nanti belum ada konfirmasi transfer. Setelah kita cantumkan 10.000, kita lanjut klik tombol lanjut ya. Setelah kita klik tombol lanjut, maka disinilah kita baru dapat mengetahui informasi dari jumlah tagihan. Untuk formatnya atau tata letaknya persis dengan yang ada di BRI tadi, yaitu di sebelah kiri nama Ananda. Di situ tertera 1.192.000. Nah, sampai di sini hati-hati, jangan langsung diklik kirim, tapi kita klik kembali. Kita klik tombol kembali yang ada di pojok kiri atas. Jadi di sini fungsinya hanya kita melihat dulu berapa sih tagihan yang sebenarnya. Setelah itu kita kembali lagi ke kolom nominal yang harus kita cantumkan. Di sini perlu diingat-ingat ya. Jadi diingat-ingat berapa tagihan yang harus kita bayarkan, yaitu 1.192.000 kalau yang anak saya ini segitu. Kita klik tombol kembali. Setelah kembali dari menu konfirmasi, kemudian kita isikan nominal yang sesuai dengan informasi tadi, yaitu Rp1.192.000. Kemudian sampai di sini kita boleh mengisi deskripsi. Kalau di BRI tadi keterangan, tapi kalau di sini deskripsi, ini sifatnya opsional atau pilihan, terserah ya. Bisa diberi keterangan atau deskripsi, boleh juga tidak. Nah, kemudian setelah itu kita klik lanjut. Kemudian jika sudah sampai di sini, kita bisa melihat informasi dengan nominal yang kita cantumkan sama persis.
yaitu 1.192.000. Kemudian ada biaya admin 6.500 karena beda bank, transfer beda bank, biayanya 6.500. Jadi total biaya pendidikan yang harus saya bayar yaitu Rp1.198.500. Nah, jika sudah sampai di sini, Bapak Ibu bisa klik kirim untuk melakukan transaksi atau transfer. Tapi mohon maaf, untuk saya tidak bisa mengirim ulang karena tadi sudah saya lakukan menggunakan Bank BRI. Jadi untuk tagihan yang ada sudah dinyatakan terbayar. Untuk tahap pada Mandiri ini, Bank Mandiri ini, cukup klik kirim, kemudian masukkan MPIN, dan insya Allah nanti berhasil. Jadi pada intinya, asalkan nominalnya sama persis dengan informasi tagihan, maka transaksi akan diproses dan berhasil. Begitu ya. Itu tadi tutorial ataupun contoh cara pembayaran online biaya pendidikan pada Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Untuk transaksi dari bank-bank yang lain, saya mohon maaf tidak bisa memberikan contoh, tapi insya Allah pada intinya caranya sama. Jadi dua bank tadi sudah menggunakan metode yang berbeda dan itu mewakili bank yang lain insya Allah. Jadi nanti jika ada kendala silakan hubungi pihak pondok pesantren, baik menghubungi bendara juga bisa, ataupun menghubungi komen di bawah ini, di channel ini ya. Nanti jika ada kesempatan lain, saya akan mencoba membuat contoh pembayaran melalui mesin ATM ya. Jadi di sini ada dua metode yaitu pembayaran secara online menggunakan mobile banking dan juga menggunakan mesin ATM. Selain dua metode itu sebenarnya juga bisa membayar di kantor ataupun datang langsung ke kantor dan membayarkan di teller di depan itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk nomor rekening Ananda itu ada dua, yaitu nomor rekening untuk biaya pendidikan dan juga nomor rekening untuk uang saku. Jadi dua nomor rekening ini berbeda ya Bapak Ibu. Yang satu untuk biaya pendidikan, khusus untuk biaya pendidikan. Jenengan tidak bisa mengirimkan uang saku ataupun ya uang saku menggunakan nomor rekening biaya pendidikan ataupun sebaliknya. Jenengan tidak bisa mengirimkan biaya pendidikan menggunakan nomor rekening uang saku. Jadi dua rekening ini fungsinya berbeda-beda. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.